Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Ibu, hari ini dapat tugas untuk wawancara kepala sekolah begitu. Saya juga menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk saya wawancarai, karena ini salah satu tugas dari guru penggerak untuk bisa memperoleh banyak wacana ilmu dari para kepala sekolah hebat begitu, berkenaan dengan proses pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah begitu Ibu. Jadi izinkan saya Inayatul Izzah pada kesempatan ini mewawancarai Ibu berkenaan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan yang selama ini Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah itu mengambil keputusannya begitu ya Bu ya. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik nggih? Alhamdulillah luar biasa, ketemu orang hebat. Saya jadi terinspirasi, harus hebat juga. Alhamdulillah. Saya mohon izin Ibu, hari ini dapat tugas untuk wawancara kepala sekolah begitu. Ini saya juga mohon maaf dan juga menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu selaku Kepala Sekolah SMP Darul Quran
yang sudah bersedia untuk saya wawancarai, karena ini salah satu tugas dari guru penggerak untuk bisa memperoleh banyak wacana ilmu dari para kepala sekolah hebat begitu, berkenaan dengan proses pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah begitu Ibu. Jadi izinkan saya Inayatul Izzah pada kesempatan ini mewawancarai Ibu berkenaan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan yang selama ini Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah itu mengambil keputusannya begitu ya Bu ya. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Jadi mohon Ibu memperkenalkan diri dulu, jabatannya sebagai kepala sekolah di sekolah mana, seperti itu Bu, biar lebih jelas nanti saya sedang wawancara dengan kepala sekolah mana begitu ya Bu ya, mohon izin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mena, kebetulan diberi amanah menjadi kepala sekolah di SMP Darul Quran Islamic Boarding School. Jadi sekolah kami berbasis pondok pesantren yang semua pelajar santrinya itu perempuan. Jadi karena wajib berasrama, wajib mondok, kalau bahasanya yang sekolah ya mondok, sehingga kita menyebut peserta didik kita itu pelajar santri. Kenapa demikian? Karena anak-anak selain sebagai pelajar, mereka juga sekaligus sebagai santri, sehingga kita menyebutnya pelajar santri. SMP Darul Quran berada di Kota Mojokerto, tepatnya di Dusun Banyuwangi nomor 16 Kota Mojokerto. Kebetulan saya ini baru diamanahi menjadi kepala sekolah itu pas pandemi tahun 2020 awal, sehingga ketika saya mendapat amanah itu langsung dengan biasa bagaimana tetap menjaga amanah wali santri, karena semua santrinya mondok, bagaimana menjaga kesehatan dan juga tetap proses pembelajaran berjalan. Sehingga mohon maaf kalau nanti di wawancara ini banyak kekurangan, saya secara pribadi mohon maaf karena memang pengalamannya belum banyak dari arah belajar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Kalau kepala sekolah itu kan selalu berhadapan dengan masalah yang harus diberikan keputusan yang bijaksana begitu ya Bu ya. Jadi yang kepingin saya ketahui yang pertama-tama adalah berkenaan dengan bagaimana caranya Ibu dalam mengidentifikasi kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral begitu Bu. Baik, terima kasih. Saya coba ini menjawab Bu Inayatul Izzah. Seperti yang panjenengan sampaikan, memang kita sebagai pimpinan tertinggi di sebuah sekolah itu pasti ditantang dengan sebuah permasalahan. Karena kita tahu bahwa menjadi seorang leader itu bagaimana kita bisa mengambil sebuah kebijakan, kan begitu. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa membijak itu, yang kemudian kebijakan kita itu membawa kemaslahatan, bukan kemudian kebijakan kita itu malah menimbulkan sebuah permasalahan. Seperti yang panjenengan sampaikan, bagaimana pengambilan keputusan yang kemudian harus saya ambil sebagai kepala sekolah ketika itu disuguhkan atau dihadapkan pada sebuah permasalahan yang benar lawan benar begitu ya. Maka analisa yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita mencari akar masalahnya, karena pasti sebuah permasalahan itu ada penyebabnya. Dengan kemudian kita salah dalam memutuskan ya, maka
permasalahan, akar masalah itu harus benar-benar kita runtut terlebih dahulu. Kasus semacam ini, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pesan data berbasis pondok pesantren, kita tidak bisa mendikotomikan, oh ini masalah sekolah, oh ini masalah pondok. Tapi bagaimana ini kemudian menjadi sebuah suguhan yang harus benar-benar kita lihat secara bersama, secara makro. Karena kalau tidak, nanti akan sebuah permasalahan yang lain. Oleh karena itu saya cari dulu akar masalahnya seperti apa, sehingga nanti ketika saya membijak, oh boleh nak kamu nggak sekolah karena seperti ini. Sekolah kami ini berbasis pondok pesantren yang programnya tahfidzul Quran. Nah, untuk percepatan program itu, kita membuat namanya takhasus. Takhasus ini adalah program percepatan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan lebih di dalam menghafal Al-Quran, sehingga mereka bisa tidak sampai 6 tahun harus lulus 30 juz, cukup dengan 4 tahun. Kira-kira demikian. Ini saya membaca dilema ketika itu bagaimana kita mengambil keputusan yang keputusan itu beresiko lebih sedikit begitu ya. Mungkin ini pemahaman saya mekaten ning Iza, kalau ada yang ngapunten saya. Terima kasih banyak Ibu. Tadi disampaikan sama Ibu bahwa berarti di antara langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan untuk mengambil keputusan itu, yang pertama tadi mencari akar masalahnya dulu biar jelas semuanya, begitu ya. Jadi dilihat fakta-fakta yang ada dulu biar tidak salah dalam mengambil keputusan, begitu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini selanjutnya kira-kira hal apa yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Hal apa yang biasanya menjadi tantangan dalam pengambilan keputusannya, Bu? Nggih, adalah tidak 100% orang itu bisa menerima kebijakan yang kita bikin atau keputusan yang kita buat. Karena belum tentu di antara 100% orang itu bisa menerima dari keputusan yang kita ambil. Tapi kembali lagi, prinsipnya adalah kita lebih menyelamatkan yang besar, kan begitu. Bukan berarti kita mendiskreditkan yang kecil, tidak. Tapi bagaimana semuanya membawa kemaslahatan, harapannya yang 100%. Pun ketika itu tidak mencapai 100%, ya kita minta yang belum bisa menerima itu legowonya. Jadi tantangan selama ini itu yaitu belum 100% orang itu menerima apa yang sudah kita putus. Itu tantangan besarnya. Hingga harus pendekatan begitu. Jadi harus ada pendekatan. Kenapa kok demikian, seperti itu. Utamanya bagi kelompok-kelompok atau sebagian kecil yang belum bisa menerima dari apa yang sudah kita putuskan. Jadi tantangannya tidak 100% menerima keputusan, begitu ya. Tetapi memang yang diambil adalah yang membawa kemaslahatan paling besar, seperti itu Bu ya. Betul. Terus hal-hal apa yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu, Bu? Apa yang menurut panjenengan hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Prinsip pengambilan keputusan yang paling saya mesti berkoordinasi dengan organ-organ yang memang itu bisa nantinya mengamankan keputusan yang kita ambil, seperti itu. Jadi walaupun kita ini memiliki otoritas dalam mengambil keputusan, tapi bukan kemudian kita semena-mena dalam mengambil keputusan, tapi tetap saya bentuk partisipatori ya. Jadi saya mengajak kepada ini bagaimana
baiknya, walaupun nanti tetap pengambil keputusan tertinggi adalah pimpinan. Siap. Kita Ibu, dalam ini ada pertanyaan, apakah Ibu ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus yang dilema etika itu, atau kalau ada kasus dilema etika langsung diselesaikan di tempat, Bu? Oke. Kalau selama ini efek yang saya rasakan ketika ada sebuah keputusan yang harus diambil cepat itu kita nggak akan tunda-tunda. Jadi kita mengutamakan bagaimana itu segera kita selesaikan, sehingga tidak ada jadwal khusus. Ketika ini ada hal yang harus kita segera putuskan, maka di saat itu pula sebisa mungkin kita mengadakan koordinasi, komunikasi, sehingga keputusan itu segera bisa kita ambil. Karena kalau ada jadwal khusus, khawatirnya ini nanti sudah bukan menjadi trending topik lagi. Iya. Bisa jadi muncul ada disusul permasalahan lain, kan begitu, akhirnya malah menjadi menumpuk-menumpuk. Nah, untuk menghindari hal yang semacam itu, maka selama ini yang kita ambil adalah ketika ini segera kita putuskan, kita segera lakukan koordinasi dan komunikasi. Apakah itu efektif? Insya Allah dengan kita di era digitalisasi ini tidak ada hal yang menjadi alasan lagi untuk nggak bisa berkoordinasi atau berkomunikasi. Kita di mindset oleh yayasan seperti itu ya, kalau memang ada permasalahan segera selesaikan, jangan itu ditunda-tunda, nanti akan menjadi gunung es yang meletus, malah kita akan kewalahan. Kalau memang itu bisa segera, maka segera selesaikan. Tidak ada alasan untuk nggak bisa koordinasi, komunikasi, karena insya Allah media itu untuk hari ini bisa tersedia lah. Kan nggak mungkin sekarang nggak punya gadget semuanya, ya pasti punya gadget. Bahkan misalkan kita ada trouble begitu di malam hari, langsung telepon grup itu biasanya langsung berdering. Jadi ya kita bisa nah, walaupun tidak 100% pesertanya, kalau di sana yang hadir virtual itu pimpinan top leadernya, kan sudah bisa diambil keputusan, sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat. Seperti itu, Bu Iza. Ya. Berarti memang kalau ada masalah harus segera diselesaikan begitu ya, Bu ya, biar tidak menjadi gunung es. Oke, selanjutnya Ibu, ini gunung es kita yang kewalahan. Kenapa, Bu? Kalau terjadi gunung es kita yang kewalahan nanti. Iya, betul. Iya, jadi harus segera diselesaikan kalau ada masalah, nggih. Terus yang selanjutnya, Ibu, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, Bu? Alhamdulillah, untuk selama ini ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang harus dan cepat, utamanya itu masalah dilema etika, karena kita ini lembaga yang berada di bawah yayasan, maka tetap sebagai pimpinan tertinggi. Namun alhamdulillah yayasan di tempat kami sangat terbuka. Kalau memang itu butuh kebijakan dari yayasan sangat welcome sekali. Sehingga alhamdulillah selama ini ketika ada permasalahan-permasalahan yang kita anggap dalam tanda petik ini gawat begitu ya, itu bisa segera kita selesaikan. Kemudian, nah kalau untuk terkait dengan faktor apa, faktor yang mempermudah kita, memang yayasan berikan kewenangan selama tidak melampaui batas kewenangan. Hingga dalam ini kita tekan di saat pengambilan keputusan. Yang penting kata kuncinya, cluenya adalah membawa maslahah, begitu aja. Jadi kita sebagai pimpinan unit ini digembleng atau di mindset
bagaimana keputusan-keputusan yang kita ambil itu bawa manfaat. Seperti itu. Ya. Siap. Siap. Ini saya juga mohon maaf ini Bu, saya juga ada terkendala, kadang terputus-putus juga. Jadi apa namanya, kata kuncinya pokoknya membawa maslahat bagi semuanya, begitu ya Bu ya. Betul. Jadi itu memang yang sudah di mindsetkan oleh yayasan kepada kita. Iya. Sehingga kita tidak boleh kemudian sembarangan, harus benar-benar mempertimbangkan begitu ya. Jadi, apalagi kita ini kebetulan sekolah kami ini sekolah miliknya NU. Jadi sikap-sikap moderasinya itu harus benar-benar dilaksanakan. Tawazun, tawasud, idealnya itu harus benar-benar dilaksanakan. Itu. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bu Nge. Dari semua yang telah panjenengan sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pelajaran berharga yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan itu, yang pertama, kita harus benar-benar hati-hati, tidak boleh gegabah. Ini kan pembelajaran. Kalau kita tidak terbiasa dengan itu pasti berat, gak gampang menerima info. Jadi semua info yang kita terima itu harus benar-benar disaring. Itu informasi yang nyata atau benar apa enggak kan? Informasi yang kita terima itu harus disaring dulu. Tuh. Yang kedua, pembelajaran koordinasi komunikasi. Koordinasi dan komunikasi ini adalah kata kunci yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau bahasanya ibu saya itu, nek wis siap jadi pimpinan kudu duwe ati segoro. Artinya ya kita harus bisa menerima apapun yang kondisinya orang. Pengalaman ketika awal saya mendapat kita atau salah satu guru kita itu yang agak tidak cakjak, itu kan mesti kita gregetan. Nah itu kalau kita nggak punya hati segera dan tidak bisa marah begini lah. Ibu, mohon maaf ini kok tiba-tiba saya terlempar keluar ya. Kayaknya jangan terlempar. Iya, ini connection unstable katanya. Oke. Apa di tempat jenengan hujan nih? Iya betul, hujan deras. Di sini sedang hujan deras, Ibu. Ya hujan deras itu salah satu. Itu salah satu kendala biasanya. Jadi mohon maaf ya kalau terputus. Tidak apa-apa. Terima kasih Ibu. Tadi sudah diberikan wacana dan juga ilmu dan pengalaman yang luar biasa berkenaan dengan pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami CGP Angkatan 5. Matur nuwun, terima kasih banyak Ibu. Kemarin saya juga ikut grup penggerak, sekolah penggerak, tapi masih masuk di cadangan. Sudah ada hasil diterima, tapi masuk cadangan. Oh Masya Allah. Karena kan gini aturannya, kalau kemarin SK sebelum tahun 2018 itu mengikuti diklat PKS. Iya. Nah, seperti itu kepala sekolah di atas tahun 2000-an, 2020 itu pakai guru pengajar praktik itu. Oh, gitu. Itu sehingga karena saya sudah ikut diklat PKS, saya ikutnya di sekolah penggeraknya. Oh, gitu. Siap-siap. Alhamdulillah. Ini saya punya banyak catatannya berkenaan dengan hasil wawancara tadi, barusan luar biasa. Itu tadi satu paribahasa dalam bahasa Jawa yang saya nggak begitu ngeh tadi Bu, tolong diulang lagi yang tadi pembelajaran yang berkesan bagi Ibu dalam hal pengambilan keputusan. Yang nomor 2 yang tidak boleh ditinggalkan tadi itu ada satu paribahasa Jawanya. Berhati segoro, hatinya harus seluas samudra. Segoro itu kan laut. Berhati segoro. Kita sebagai pimpinan tertinggi di sekolah ya harus bisa menerima. Makanya setelah itu koordinasi komunikasi tidak boleh dilepaskan.
Siap, siap. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Akhirnya Maaf kalau banyak yang sesi tidak. kita luar biasa ini wawancara. Ini saya juga pengalaman perdana untuk wawancara sama kepala sekolah loh. Saya dari tadi aduh bagaimana ini menyampaikannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya juga atas ilmu dan pengalamannya. Semoga barokah semuanya. Amin. Amin, 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 amin. Amin, amin. Sama-sama. Nggih, di antara kesibukan panjenengan masih meluangkan waktu untuk wawancara, saya terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin stop dulu ya recordnya.